Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya yang mengikuti ajarannya hingga sampai akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya kali ini ingin menyampaikan materi ahamiyatus syahadatain, pentingnya kalimat syahadat. Mengapa kalimat syahadat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam? Karena ia adalah madkhalul ilal Islam, pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Syahadatain adalah pilar Islam yang pertama. Oleh karena itu, syarat utama bagi seorang non-muslim yang akan masuk Islam adalah mengucapkan syahadatain, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya yang diberi amanah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Hal ini kita ketahui dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar: syahadat, salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Mengapa mengucapkan 2 kalimat syahadat ini sangat penting bagi seorang non-muslim yang akan masuk Islam? Perlu dipahami bahwa menjadi seorang muslim, seorang manusia harus benar-benar menjaga keimanannya agar sesuai dengan tuntutan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani rububiyahnya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Tuhan yang memiliki, menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur segala urusan. Konsekuensi dari pengakuan terhadap ar-rububiyah ini adalah pengakuan terhadap al-uluhiyah, yakni mengakui dan melakukan peribadahan hanya kepada Allah, serta mengakui pula ar-risalah, ajaran yang diturunkan kepada Rasulnya. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang muslim harus mengakui ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan ar-risalah tanpa terpisahkan. Sedangkan non-muslim, mereka hanya mengakui Tuhan, rububiyah, Allah Ta'ala, dan tidak mengakui al-uluhiyah dan risalahnya. Allah Ta'ala juga mengecam orang-orang yang mengakui al-uluhiyah dan ar-rububiyah, namun tidak mengakui ar-risalah. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi mengakui ketauhidan meliputi uluhiyah dan rububiyahnya, namun tidak mengakui ajarannya. Jadi, selain mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi rezeki, dan pengatur segala urusan, seorang manusia harus mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah, sesembahan, dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dari syahadatain ada rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat,
melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Untuk memasuki agama Islam, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Karena turunan dari syahadat, setelah syahadat yaitu ibadahnya sholat. Yang ketiga, berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan sebagai ibadah terpanjang dan pahalanya terbanyak di dalam agama Islam. Yang ketiga, yang keempat, bayar zakat. Kenapa harus membayar zakat? Zakat itu mensucikan hati dan mensucikan harta. Yang kelima, haji. Kenapa haji jika mampu? Karena kita harus mampu dalam segi fisik dan segi keuangan. Ahamiyatus syahadatain, pentingnya kalimat syahadat, yang itu pertama, pintu masuk Islam. Yang kedua, intisari dari ajaran Islam. Yang ketiga, asas perubahan. Yang keempat, inti dakwah para rasul. Yang kelima, fadilah dan keutamaan dari kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat sebagai pintu masuk Islam. Setelah seseorang mengucapkan syahadat, maka ia muslim. Apapun niatnya, itu niatnya urusan Allah dan Rasul melarang membunuhnya. Seperti kejadian Usamah bin Zaid yang membunuh musuhnya yang bersyahadat sebelum ia wafat. Intisari ajaran Islam. Yang pertama itu pokoknya agama Islam, rukun Islam. Yang ketiga, bersyahadat. Di dalam Quran surat 47 ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Asas perubahan politik di bawah bayangan Romawi dan Persia. Asas perubahan di pentingnya kalimat syahadat yaitu merubah kehidupan berpolitik yang di bawah Romawi dan Persia. Yang kedua, ekonomi, kemiskinan dan riba yang tinggi. Di dalam Islam ada fikih tentang hukum-hukum riba yang tinggi. Di agama Islam menghapus kemiskinan dengan cara berzakat. Karena di zaman dahulu, di zaman kerajaan, orang-orang terendah itu paling miskin, yang tidak dapat pekerjaan, serta harus membayar pajak yang tinggi. Yang ketiga, moral. Di agama Islam mengubah moral dari akhlak, pernikahan yang tidak lazim, serta maraknya judi dan miras. Di agama Islam juga ada hukum-hukumnya tentang pernikahan dan hukum-hukum berjudi dan miras. Syahadat sebagai hakikat dakwah para rasul. Nabi Hud, di kisah Nabi Hud di surat Al-A'raf ayat 65, dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sembahan bagimu selain Dia.
Mengapa kamu tidak bertakwa? Yang kedua, di kisah Nabi Nuh, surat Al-A'raf ayat 59, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari dahsyat atau hari kiamat. Wahyu setiap Rasul, surat Al-Anbiya ayat 65. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah aku. Yang keempat, kisah Nabi Soleh di surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Nabi Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Yang kelima, Nabi Syuaib di surat Al-A'raf ayat 85. Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib dari saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dari syahadat sebagai hakikat dakwah para rasul, semuanya ini menyerukan untuk bersyahadat, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang terakhir, fadilah dan keutamaan syahadat. Yang pertama, sebaik-baik zikir adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Yang kedua, syahadat juga memunculkan generasi terbaik umat, yaitu atau khairu ummah. Yang ketiga, generasi yang agung. Ini diakui oleh Allah di dalam suratnya di Al-Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat yang paling terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli beriman, ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik mereka di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang terakhir, jika ingin generasi seperti itu muncul kembali dari ketiga ini, maka syahadat adalah kuncinya. Kesimpulan dari bersyahadat, sebagai seorang non-muslim yang kembali kepada Islam tidak akan diakui sah keislamannya jika tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat, yakni pengakuan Allah sebagai Tuhannya dan pengakuan Muhammad sebagai risalahnya. Kedua, syahadat penting karena ia adalah khulasatu ta'alimil Islam, intisari dari ajaran Islam. Intisari ajaran Islam mencakup dua hal. Ajaran ibadah kepada Allah, baik secara fardiyah, individu, atau berjamaah. Ajaran ini terkandung dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang ketiga, syahadatain itu penting karena ia adalah fondasi perubahan fardiyah di individu maupun dalam kemasyarakatan. Yang keempat, syahadatain penting karena ia adalah hakikat dakwati Rasulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dakwah dari Rasulullah. Yang kelima, syahadatain penting karena ia mengandung keutamaan yang agung. Siapa saja yang beriman
kepada kalimat syahadat, maka ia akan memperoleh kebaikan yang besar. Ali Juraisyah menyatakan bahwa dengan mengucapkan kalimat syahadat, seorang akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Keuntungan dunia adalah ia diakui sebagai seorang muslim, sehingga darah dan hartanya terlindungi. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam di poin keempat. Sepatah kalimat syahadatain saja sudah cukup untuk melindungi darah dan harta seseorang dan sekaligus masukkan ke dalam Islam. Kita tidak diperintahkan untuk membedah dada seorang untuk mengetahui isi hatinya. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa isi hati manusia dan membelah perut mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dari uraian singkat presentasi di atas yang saya jelaskan, bahwa kita sebagai seorang muslim, syahadatan itu memiliki kedudukan yang sangat penting dari ajaran Islam. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.